Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Bukan di dalam satu ayat, tapi berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Karena dengan kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, memudahkan kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita insyaallah akan melanjutkan apa yang telah kita bahas dari apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau menjelaskan kepada kita semua 4 hal yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap seorang muslim agar dia tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar dia menjadi orang-orang yang beruntung. Yang dimana 4 hal tersebut beliau katakan, yang pertama adalah al-ilm, dan yang kedua adalah al-amalus saleh, dan yang ketiga adalah ad-da'watu ilallah, dan yang keempat adalah merupakan as-sabru alal adza fihi. 4 hal yang beliau jelaskan kepada kita, yang ternyata kalau seandainya kita mau mempraktekkan 4 hal ini, itu mungkin umur kita semuanya kita habiskan untuk hal tersebut. Itu pun kadang kita belum sempurna untuk menjalankannya. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dari 4 hal tersebut. Beliau mendatangkan dalil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang pendek yang insyaallah setiap kita menghafal ayat tersebut, ayat yang didatangkan oleh beliau, maka sepantasnya bagi kita untuk kita ta'ammul, untuk kita memikirkannya dan untuk kita mentadabburinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Dan kita kemarin telah menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu. Karena menunjukkan pentingnya perkara waktu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum, maupun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang di situ adalah merupakan waktu-waktu tertentu. Wal fajr, demi masa atau demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Kemudian wan nahari idza tajalla, waktu siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara umum dengan yang namanya masa. Wal asr menunjukkan apa? Menunjukkan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan itu adalah merupakan semua modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya iblis tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diminta hanya waktu. Ketika iblis mengatakan qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, saya minta tenggang waktu sampai hari kebangkitan. Yang diminta oleh iblis hanya waktu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan modal bagi iblis untuk apa? Untuk mencari teman, untuk menyesatkan orang-orang, untuk mengajak orang-orang menuju jalan yang dia tempuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia. Alif lam di dalam kata al-insan ini adalah merupakan alif lam lil istighraq. Maknanya apa?
Maknanya seluruh manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Tidak ada yang untung. Seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Kemudian di dalam kalimat innal insan itu ada kalimat inna yang menunjukkan bahwasanya apa? Sungguh, benar-benar, takkid dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya manusia itu lafi khusrin, betul-betul mereka itu berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapa orang-orang yang mereka selamat dari yang namanya kerugian ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dalam perjalanan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam pengecualian ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sifat pertama, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang yang merugi. Akan tetapi kalimat iman ini, ikhwani wa akhwati fillah, seperti yang kita pahami bahwasanya yang namanya iman itu bukan at-tamanni, bukan at-tahalli. Iman itu bukan sebuah angan-angan. Dan iman itu bukan hanya sekedar kata manis yang ada di lisan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan standar iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimana sih keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun. Hanya saja orang-orang yang beriman. Di situ ada kalimat innama yang menunjukkan adatul hasar. Apa itu Ustaz adatul hasar? Adatul hasar itu menunjukkan pembatasan. Jadi betul-betul yang dikatakan orang beriman kata Allah, dan itu standar iman yang paling rendah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja yang dikatakan orang yang beriman itu idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, apa yang terjadi pada diri mereka? Bertambah keimanan di dalam dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman adalah mereka yang mereka punya amalan qalbi, yang mereka punya amalan hati. Apa amalan hati? Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Dan mereka punya amalan jawarih. Itu orang yang beriman. Jadi yang namanya orang beriman itu harus terkumpul di dalamnya itu apa? Ada yang namanya ilmu. Ada yang namanya a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dan terkumpul di dalam yang namanya iman itu apa? A'malul jawarih. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang iman, ya kan? Kalau kita berbicara tentang masalah iman, apa sih definisi daripada iman itu? Supaya kita bisa mengerjakan keimanan tersebut. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Sudah dipanggil oleh Allah dengan kalimat iman, itu pun kita diperintahkan oleh Allah untuk masih beriman. Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, dan ternyata iman itu adalah merupakan pengecualian agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka kita harus tahu tentang hakikatul iman ini. Jangan sampai kita membicarakan iman, tapi kita tidak pernah tahu tentang hakikat iman ini. Makanya para ulama ketika mendefinisikan iman, mereka mendefinisikan iman itu apa? Al-iman, ada yang mendefinisikan qaulun bil lisan.
wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih. Ini termasuk diantara definisi iman yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya iman itu adalah apa? Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan di dalam anggota tubuh. Ini yang disebut dengan iman. Sebagian ulama yang lain menyebutkan tentang definisi iman yang harus betul-betul kita miliki dan harus betul-betul kita jalankan, yaitu apa? Qaulun wa amalun. Iman itu qaul dan amal. Dan para ulama ketika menjelaskan qaulun wa amalun ini, dan ini yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau mendefinisikan iman adalah merupakan apa? Qaulun wa amalun. Definisi iman itu adalah merupakan qaul. Namanya qaul itu Pak, itu adalah merupakan ucapan dan amal dan amalan. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Yang dimaksud dengan qaul di situ ada dua. Yang dimaksud dengan qaul itu ada dua. Apa itu? Yang pertama qaulul qalbi. Kemudian yang kedua apa? Qaulul lisan. Jadi yang namanya iman itu ada qaulul qalbi, ada yang namanya qaulul lisan. Dan di sana yang namanya iman itu ada amal. Amal pun ada dua. Ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Ini Pak yang disebut dengan iman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya tentang iman, yang dimaksud ini dengan empat hal ini. Yang dimaksud dengan empat hal ini yaitu apa? Amalul qalbi. Pertama qaulul qalbi, kemudian qaulul lisan, amalul qalbi, dan amalul jawarih. Paham Pak? Saya ulang kembali Pak. Jangan sampai kita ini belajar iman tapi nggak tahu definisi iman. Karena apa? Ngaji ini cuma ngaji kuping selama ini kan. Gitu kan. Bar denger kok ke ustadz sesuai balik gitu kan. Habis itu apa gak paham. Makanya saya ulang-ulang supaya kita bisa menjalankan keimanan kita ini. Karena dari definisi ini kita bisa apa? Menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Iman Pak. Saya ulang kembali, iman itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, qaulun wa amalun. Ustaz apa to qaul itu Ustaz? Qaul itu Pak, artinya itu ucapan Pak. Amal, yo amal. Insyaallah kalau amal semuanya paham. Nah, qaulun ini Pak, itu ada dua. Ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Amal, ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh. Sekarang Pak, dari empat hal ini, mana yang harus kita dahulukan di dalam kita menumbuhkan keimanan? Mana yang harus kita dahulukan untuk kita menumbuhkan keimanan? Sebelum situ, saya pengen tanya dulu Pak. Qaulul qalbi, apa sih qaulul qalbi itu Pak? Ucapan hati itu apa Pak? Contohnya apa Pak? Hah? Yakin, niat, ada lagi Pak? Ada lagi? Apa Pak? Ikrar. Nah, menetapkan. Ada lagi Pak? Iya, saya tahu ada di sini. Gitu. Pak, saya kasih tahu ya Pak ya. Namanya qaulul qalbi itu adalah merupakan makrifat. Pertama, ucapan hati itu adalah merupakan apa? Makrifat. Apa itu makrifat? Ilmu Pak. Pengenalan. Itu yang disebut dengan qaulul qalbi. Kemudian yang dimaksud dengan qaulul qalbi itu apa? Penetapan. Ditetapkan setelah antum tahu, mengilmui, baru hati itu kan menetapkan. Oh iya ya, itu namanya menetapkan di dalam hati. Itu yang disebut dengan qaulul qalbi. Nah, di hati kita itu punya amal. Apa amalan hati kita? Apa amalan hati Pak? Cinta, ya kan? Takut, tawakal, mengharap, ya kan? Itu semua amalan hati. Itu semua amalan hati. Jadi perkataan hati sama amalan hati beda. Sesuatu yang berbeda. Amalan hati sendiri, ucapan hati sendiri.
Kemudian di sana ada ucapan lisan. Kalau ucapan lisan insya Allah semuanya faham. Bapak istighfar, bapak tasbih, bapak tahlil, tahmid, itu yang disebut dengan ucapan lisan. Kemudian di sana ada amalan jawarih, Pak. Ada amal jawarih. Apa itu amal jawarih? Bapak sholat, bapak puasa, ya kan? Bapak duduk bermajelis ilmu seperti ini, bapak ngaji, itu adalah merupakan amal jawarih. Paham sampai sekarang, Pak? Ada 4. Berarti apa? Iman itu terdiri dari 4 hal. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan, ada amalan hati, ada amalan jawarih. Dari 4 ini, Pak, mana yang harus didahulukan, Pak? Untuk menumbuhkan yang namanya iman. Yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu mana, Pak? Amal jawarih. Ada yang lain? Amalan hati, amalan jawarih. Ada yang lain? Apa, Mas? Qaulul qalbi. Qaulul qalbi itu apa? Ucapan hati. Itu yang harus didahulukan, Pak. Supaya kita itu tumbuh iman kita di dalam hati kita, yang harus pertama kita tumbuhkan itu apa? Qaulul qalbi. Ucapan hati, Pak. Baru setelah ada ucapan hati ini, baru muncul yang namanya apa? Amalan hati. Kalau sudah muncul amalan hati, maka apa? Muncul yang namanya perkataan lisan, dan muncul yang namanya apa? Amalan jawarih. Saya pernah contohkan, saya masih ingat sekali, Pak. Awal-awal selesai pandemi saya masih ingat. Saya di sini, saya mencontohkan kepada bapak-bapak semuanya. Bagaimana proses iman itu harus ditumbuhkan seperti halnya apa? Ketika kita menghadapi pandemi, Pak. Ya kan? Bapak-bapak ketika nggak punya makrifat, nggak punya qaulun hati, nggak punya pengenalan terhadap pandemi, Pak. Ada takut sama pandemi, Pak? Nggak takut, ya kan? Salaman ayu, ya kan? Cipika-cipiku yo ayu, duduk yo deketan, kan seperti itu. Tapi Bapak mulai cari tahu tentang pandemi COVID. Pas waktu itu ya, Bapak cari tahu, oh ternyata COVID itu ciri-cirinya kayak gini, bahayanya kayak gini, ininya kayak gini. Itu namanya Bapak cari makrifat, cari tahu. Akhirnya punya pengenalan terhadap yang namanya COVID-19 itu, Pak. Setelah Bapak punya pengenalan sama COVID-19, akhirnya apa? Bapak tumbuh cinta. Bapak tumbuh takut di dalam hatinya. Bapak tumbuh pengharapan. Iya apa enggak, Pak? Cinta apa, Pak? Ketika Bapak kenal sama COVID, cintanya apa? Cinta terhadap diri sendiri, pengen selamat. Bapak pengen mengharap apa? Mengharap selamat. Ya kan? Kemudian Bapak takut. Wih, bahaya berarti, pedih. Takut kan di dalam hatinya. Setelah Bapak makrifat, baru muncul amalan hati, Pak. Ketika muncul amalan hati, Pak, sudah mulai muncul cinta, sudah mulai muncul takut, sudah mulai muncul namanya mengharap. Baru setelah itu apa? Mulai kita bicarakan, hati-hati COVID. Kita ngomong, setiap majelis gimana COVID ini? Ketemu sama bojo, wah COVID bahaya, hati-hati. Kita kayak gini. Setelah muncul ucapan itu, akhirnya muncul apa? Amalan, Pak. Apa amalannya? Pakai masker. Akhirnya apa? Gak gelem salaman. Ini kan amalan jawarih. Setelah itu apa? Setelah itu social distancing. Setelah itu apa? Gak metu omah, gak keluar dari rumah. Itu kan amalan. Seperti itulah, Pak, keadaan iman yang harus kita tumbuhkan, Pak. Bagaimana kita bisa kuat sholat? Bagaimana kita bisa kuat berzikir? Bagaimana kita bisa kuat cinta kepada Allah kalau pengenalan kita kepada Allah lemah? Makanya untuk menumbuhkan iman di dalam hati kita, yang pertama kali yang harus betul-betul kita isi itu apa? Makrifat tadi, ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, maka iman ini yang harus betul-betul kita tumbuhkan.
Dengan apa? Dengan memperbanyak kita mengenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menumbuhkan imannya para sahabat, apa yang dikenalkan sama Allah? 13 tahun ayat-ayat Makkiyah Bapak bisa tadabbur. Semuanya pengenalan tentang siapa? Tentang Allah, tentang perbuatan Allah, tentang namanya Allah, sifatnya Allah, tentang balasannya Allah. 13 tahun itu terus dimasukkan kepada para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lawannya Allah. Siapa lawannya Allah? Ya semua makhluk. Karena di dunia ini ada khalik, ada makhluk. Khalik itu Allah, makhluk itu selain dari Allah. Yang masuk dalamnya manusia, jin, harta, wanita, istri, semuanya masuk ke dalam yang namanya makhluk, dikenalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tahu perbedaan antara Allah sama makhluk. Kalau kita tahu perbedaannya, akhirnya apa? Kita tahu perbedaan antara Allah yang maha sempurna dan makhluk yang begitu rendahan, banyak kurangnya, banyak afatnya, banyak nakisnya. Itu adalah makhluk. Maka ketika seseorang pengen menumbuhkan iman di dalam hatinya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Harus banyak-banyak memasukkan makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak kenal sama Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, iman kita ya biasa-biasa saja. Makanya kalau kajian Ustaz Abu Izi kemarin seperti yang beliau ceritakan tentang ceritanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kita itu kadang Pak kalau duduk bareng seperti ini, ya kan? Kadang kayak sama. Ilmunya kayak sama, semuanya kayak gak ada perbedaan. Tapi ketika ada ujian, di situ siapa yang kenal Allah, maka apa? Maka akan berbeda dengan orang yang nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menceritakan tentang kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar bersama Bani Israel, kemudian dikejar sama pasukan Fir'aun, maka apa? Di depannya sudah ada lautan, di belakangnya bala tentara Fir'aun. Bani Israel ketika itu Pak, yang dikenal yang lebih kuat oleh mereka siapa? Makhluk. Fir'aun hebat, bala tentaranya luar biasa. Di depan lautan dalam, tenggelam kita kalau lewat situ. Makanya apa? Mereka mengatakan apa ketika Fir'aun datang? Inna lamudrakun, duh mati sudah selesai, kita ketangkep. Karena itu yang dipahami sama apa? Sama Bani Israel. Pengenalan kepada makhluk lebih kuat daripada pengenalan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan inna lamudrakun, sudah selesai, kita ketangkep. Kalau kita sudah ketangkep, disembelih nih sama Fir'aun dan bala tentaranya, habis sudah, meninggal. Kalau kita mau nekat terjun ke laut, tenggelam kita. Enggak ada kapal. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam yang kenal Allah dengan kuat? Disitulah perbedaan antara iman sama enggak. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya apa? Saya punya Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kenapa? Karena Nabi Musa kenal dengan Allah itu hebat dibandingkan dengan Bani Israel kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tumbuh iman yang begitu luar biasa di dalam hatinya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Ketika dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu sembunyi di gua. Apa yang terjadi? Beda enggak antara keduanya? Beda. Abu Bakar ketakutan begitu luar biasa ketika melihat orang Quraisy berada di atasnya, sudah ketakutan. Rasulullah bingung bagaimana? Rasulullah tenang. Loh, ketenangan ini kira-kira dadakan atau enggak? Enggak ada yang namanya dadakan. Itu karena Rasulullah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang perkataan Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Itu kan menunjukkan apa? Keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah kenal, punya iman yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika seseorang itu supaya tidak menjadi orang yang merugi, makanya apa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Dan iman seseorang itu apa? Ya bertingkat-tingkat, satu dengan yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Tergantung dengan apa? Tergantung sesuai dengan seberapa kuat seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Kalau paling kenal dengan Allah, maka kata Rasulullah, "Wa atqakum billah." Aku adalah orang yang paling bertakwa. Karena konsekuensi dari makrifat, konsekuensi dari kenal itu akan tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut, tumbuh rasa mengharap. Coba bapak-bapak saja buktikan dalam kehidupan sehari-harinya gitu loh. Ya kan? Bapak-bapak kenal sama istri nih lek ngamuk, masya Allah, ya kan? Kenal kan? Panci kabeh dilempar gitu kan? Kalau seumpamanya ngamuk lek ngambek, subhanallah, telung dino telung bengi, gak dijak ngomong, ya kan? Karena sudah kenal seperti itu, akhirnya apa? Wedi juga sama bojo kan seperti itu. Begitu pula sebaliknya, orang kalau kenal sama suaminya baik, istrinya baik, dia gak gampang marah, dia sabar, subhanallah, tumbuh rasa cinta. Semua berawal dari apa? Semua berawal dari pengenalan. Maka ketika seseorang pengen punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, belajari harus kenceng, Pak. Tadabbur alamnya itu harus kuat. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertontonkan kepada kalian ayat-ayat kami. Itu semua ayat yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita, tujuannya supaya apa? Supaya kita kenal sama Allah. Makanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu enggak henti-hentinya, terus-menerus. Wong kita keluar danga kenal Allah kok. Ngelihat langit, coba ngelihat langit yang enggak ada tiang, masa iya kita enggak kenal sama penciptanya? Ngelihat bumi yang kita injak, yang masya Allah begitu luar biasa kokohnya, kita enggak kenal. Ngelihat diri kita sendiri, kata Allah, wa fi anfusikum, ada pada diri kita loh ayat-ayat Allah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi kenal kalian dengan Allah, bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha hak. Itu semua ayat yang Allah perjalankan, ya kan? Matahari setiap harinya berjalan, kemudian tenggelam. Itu semua kan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita subhanallah dengan ayat tersebut seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Kita terus berpaling dan enggak mau kenal dengan Allah. Padahal Allah di ayat syariahnya, coba kita baca ayat syariah, Pak. Setiap akhir ayat ditutup banyak sekali dengan nama Allah. Innallaha alimun hakim, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwab. Kan seperti itu. Loh, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala banyak menutup akhir ayat itu dengan nama Allah? Supaya kita kenal sama nama-nama tersebut. Supaya kita kenal dengan nama Allah, sifat Allah, kita kenal dengan perbuatannya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat kauniyah yang begitu luar biasa ini, itu supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disitulah seseorang itu akan tumbuh yang namanya iman. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca, Pak, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, apa yang dikatakan sama Nabi Ibrahim? Oh, ini kayaknya Tuhanku, ya kan? Dicari sama Nabi Ibrahim. Tapi ketika tenggelam, apa kata? Qala la uhibbul afilin. Saya enggak. Oh, ternyata dia bisa tenggelam. Kemudian dia ngelihat ngelihat rembulan. Oh, mungkin ini lebih besar. Ternyata apa? Hilang juga. Wah, bukan berarti. Kemudian dilihat sama Nabi Ibrahim apa? Matahari. Oh, ini lebih besar lagi. Ternyata apa? Juga tenggelam. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam kan melihat ayat-ayat yang mengantarkan sampai kenal dengan siapa? Kenal dengan Allah. Dari melihat ayat Allah, melihat ayat Allah, akhirnya punya iman yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bendino delok bintang, delok rembulan gitu kan. Setiap hari kita lihat matahari, tapi kok enggak kenal-kenal sama Allah. Gitu.
Ngelihat rembulan bukan kenal Allah, yang dilihat rembulan kayak wajah bojoku. Itu yang kita ingat kan? Harusnya lihat rembulan, lihat matahari, lihat langit yang begitu luar biasa, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi orang yang beriman. Makanya orang beriman itu bukan angan-angan, harus ada proses untuk kenal sama Allah. Paling enggak bapak-bapak harus duduk seperti ini kan? Harus duduk bermajelis ilmu, itu supaya kenal sama Allah. Bapak-bapak harus tadabbur Al-Qur'an, itu juga butuh proses. Bapak-bapak harus melihat ayat kauniyahnya Allah, itu juga butuh proses. Makanya iman itu harus diproses, harus diproses. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama, Pak, bahwasanya iman itu butuh diproses di dalam hati. Sampai para ulama itu menyebutkan bahwasanya iman itu seperti halnya pohon kasyajarah, yaitu dengan syajaratul iman yang ada di dalam hati seseorang. Pohon iman yang harus ada di dalam hati seseorang ini kan harus ditumbuhkan. Bapak-bapak kalau punya pohon, maaf Pak, dijarno begitu saja Pak? Enggak kan? Bapak-bapak kalau lagi ngingu pohon, ngingu sampai bahasanya apa? Memelihara atau pengen menumbuhkan sebuah pohon, ya kan? Pengen menumbuhkan sebuah pohon, subhanallah, dikai pupuk, bendino disirami, ya kan? Dilihat, dirawat. Kadang subhanallah ada yang apa? Yang nggak boleh kena matahari terus-terusan. Itu subhanallah dirawat begitu luar biasa. Pagi-pagi didekek kena matahari, nanti dimasukkan lagi. Begitu luar biasa merawat yang namanya pohon tersebut. Nah, ini pohon iman yang harus kita tumbuhkan di dalam hati. Harus apa? Harus kita airi. Diairi dengan apa? Ya dengan ilmu. Kalau pohon nggak diairi Pak, ya mati. Sama seperti halnya iman di dalam hati kita. Nggak pernah dikasih ilmu, nggak pernah digerojok ilmu. Akhirnya apa? Ya layu. Mati keimanan seseorang di dalam hatinya. Akhirnya nggak kenal dengan Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa dia menjalankan perintah Allah, terus-terusan terjatuh dalam namanya maksiat. Kenapa? Iman di dalam hatinya itu layu. Kemudian juga harus dipupuk, harus dipupuk. Pupuknya dengan apa? Ya dengan amal soleh. Habis punya ilmu, diamalkan sedikit. Punya ilmu, diamalkan sedikit. Nah, pohon itu akan tumbuh, pohon iman itu di dalam hati Pak. Akan tumbuh pohon iman ketika apa? Ketika kita sirami dengan ilmu, ketika kita pupuk dengan amal soleh. Kemudian ketika sudah mulai tinggi, maka apa? Biasanya pohon itu harus dibuang penyakit-penyakitnya Pak. Ya kan? Penyakit-penyakitnya harus dibuang. Kenapa? Makanya biasanya di sekeliling pohon itu ada pohon-pohon kecil yang rusak, dihilangkan penyakit-penyakitnya. Ranting-ranting yang sudah mulai mulai dibuang. Seperti itulah pohon iman di dalam hati kita. Maka apa? Penyakit-penyakit pohon yang ada di dalam hati kita, pohon iman, penyakit-penyakitnya juga harus mulai dibuang. Kita sudah mulai punya ilmu, kemudian kita sudah mulai mengamalkan, biasanya muncul penyakit. Penyakit apa? Wah, aku adalah orang baik. Ujube muncul. Ketika orang sudah mulai belajar, sudah mulai baik, akhirnya apa? Sudah mulai sombong, gampang merendahkan orang lain. Ini harus dipotong semuanya. Baru kalau seperti itu, baru pohon iman itu akan tumbuh di dalam hati kita. Nah, monggo Pak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua tentang pengecualian orang-orang yang mereka tidak pernah merugi, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mereka beramal soleh. Pertanyaannya, amal soleh apakah tidak termasuk di antara iman? Maka kita katakan amal soleh itu termasuk di antara iman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya amal soleh. Dan menunjukkan bahwasanya pembuktian dari yang namanya iman itu apa? Ya amal soleh. Orang kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bukti tentang keimanan seorang tersebut, maka seseorang itu apa?
Hendaknya mereka itu menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bukti kalau seseorang itu dia itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang itu beramal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Barang siapa yang dia mengharap untuk bertemu dengan Allah, namanya orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya itu ada. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua ada di dalam keimanan seseorang, maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembuktian apa? Falyamal amalan sholiha. Beramal soleh yaumul akhir tersebut. Terkadang kita iman terhadap Allah, iman terhadap yaumul akhir, konsolat males, suruh amal soleh males, bermaksiat terus-terusan. Ini yang menjadi apa? Problem dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah membuktikan iman di dalam kehidupan kita. Begitu pula terkadang kita mengaku iman terhadap Alkitab. Semua kita kalau ditanya beriman terhadap Al-Quran sebagai kitabullah, iman. Tapi kadang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu gak dijadikan petunjuk. Baca Al-Quran saja mungkin apa? Sebagian orang baca Al-Quran cuma bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru apa? Kembali kepada Al-Quran. Kalau nggak bulan Ramadan, Al-Quran dideket rak. Al-Quran ditaruh di rak buku. Baru bulan Ramadan semangat untuk membaca Al-Quran. Selesai sholat bulan Ramadan, Al-Quran juga diparkirkan lagi di rak buku. Ini yang jadi permasalahan. Kalau kita beriman terhadap Allah, iman terhadap kitab, iman terhadap Rasul, iman terhadap yaumul akhir, iman terhadap qada dan qadar, di situ dari keimanan tersebut ada amal soleh, ada amal yang harus kita buktikan. Ini yang menjadikan seseorang itu apa? Selamat dari yang namanya kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tawasau bil haq, mereka sabaran. Dan yang namanya menasihati di dalam yang namanya kesabaran, sabar di dalam 3 hal yang disebutkan tadi. Sabar di dalam iman, sabar di dalam amal soleh, sabar di dalam wa tawasau bil haq. Ini butuh kesabaran. Ketika kita mau menumbuhkan iman kita, itu juga gak sulapan. Gak tiba-tiba menumbuhkan iman sehari, tiba-tiba iman kita langsung kayak Abu Bakar. Enggak. Abu Bakar saja ditumbuhkan oleh Rasulullah imannya itu butuh puluhan tahun. Maka butuh yang namanya kesabaran. Begitu pula amal soleh. Amal soleh itu juga butuh sabar. Kita menuntut ilmu seperti ini butuh sabar. Kita mau ngaji butuh sabar. Kita mau sholat butuh sabar. Semuanya butuh kesabaran. Begitu pula ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga butuh yang namanya kesabaran. Kadang kita itu pengennya baik, ngasih nasihat kepada anak kita saja, iya apa enggak? Kita pengennya baik, ngasih nasihat kepada anak kita nggak mau nerima. Kadang itu kita nggak sabaran, kan seperti itu. Kadang nggak sabaran. Makanya namanya dakwah, namanya merintahkan kepada yang baik, melarang dari yang namanya kemungkaran, itu juga butuh terhadap yang namanya sabar. Nah, inilah yang akan menjadikan seseorang itu selamat dari yang namanya apa? Khosarah, selamat dari yang namanya kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah mendatangkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala suratul Asr ini, beliau mendatangkan perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i rahimahullah seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan hujjah kepada umatnya kecuali surat ini, kecuali surat Al-Asr ini,
lakafathum, sudah cukup bagi mereka, Pak. Sudah cukup bagi kita untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang beruntung. Gak perlu sampai 30 juz kata Imam Syafi'i. Cukup surat ini saja dan kita pahami dan kita amalkan, kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung. Sudah tidak terjatuh ke dalam yang namanya terhadap yang namanya kerugian. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya surat ini. Surat yang sangat pendek, tapi apa? Punya makna yang begitu luar biasa. Surat yang pendek, tapi untuk mengamalkannya itu butuh untuk menghabiskan umur kita. Umur kita habiskan untuk mengamalkan surat Al-Asr ini saja, itu subhanallah. Sudah begitu banyak kebaikan yang kita ambil ketika kita mau mengamalkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini. Kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman dengan menuntut ilmu, mengamalkan iman dengan amal soleh, mengamalkan ilmu dengan perbuatan baik. Kemudian kita juga beramar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, melarang dari yang namanya mungkar. Begitu pula Pak, kita sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal, sabar di dalam berdakwah. Maka ini sudah menghabiskan umur kita untuk mengaplikasikan surat Al-Asr ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah terhadap umatnya kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi mereka dan sudah menjadi hujjah bagi orang tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Usulul Tsalatsah, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.